Lagi yang kau tunggu, pergi dari perusahaan saya. Bentak Galang dengan suara yang ditekan. Tetapi, kenapa? Aku diusir, wajar dong aku datang ke perusahaan ini, secara kita kan saudara, kakak adalah suami kakakku, berarti kakak iparku juga, kan? Ucap Alina tidak tahu malu. Atas dasar apa kau menganggap istriku kakakmu? Bukankah selama ini kalian hanya menganggap istriku babu dan juga sapi perah di keluarga kalian? Sinis Galang. Siapa yang bilang seperti itu kak? Itu ngak benar. Elak Alina. Cekak. Pura-pura amnesia Anda. Saya kok mikir ya, apa jangan-jangan istri saya ini bukan anak kandung ibumu ya? Secara wajah kalian dan sifat kalian sangat jauh berbeda, kamu sama ibu kamu sangatlah mirip, apalagi sifatnya, beda jauh sama istri saya yang kalen dan baik hati ini. Ujar Galang. Kok, Kak Galang ngomong gitu sih, jelaslah Kak Sahira kakak kandungku. Kesal Alina yang memang dia tidak tahu kalau Sahira kakak tirinya. Kalau dia kakak kandungmu, kenapa selama ini kau sangat jahat kepadanya? Sinis Galang. Alina langsung bungkam tidak bisa menjawab ucapan Galang lagi. Pergilah, saya tidak ingin melihat kamu lagi di perusahaan saya, dan satu lagi, tolong jangan sok akrab dengan istri saya, tolong bilang sama keluarga kamu, Sahira bukan lagi keluarga kalian, bukankah Sahira sudah tidak dianggap anak oleh orang tuamu, ada saya saksinya, camkan itu. Tekan Galang. Alina meneguk ludah kasar, ternyata Galang lebih waspada dan lebih tegas dari yang dia pikir selama ini. Alina melihat Sahira dengan wajah sendu, seolah-olah ingin meminta bantuan kepada Sahira. Pergilah, Alina. Suami kakak sudah menyuruhmu keluar, maaf kakak tidak bisa membantumu, karena di sini seperti yang kamu bilang tadi, kalau kakak tidak bisa sok berkuasa, karena perusahaan ini bukan milik kakak, jadi ya, gimana ya, kakak harus mengikuti peraturan dari suami kakak. Ucap Sahira tersenyum miring puas sudah dia melihat wajah kesal Alina itu. Tanpa banyak drama lagi, Alina langsung membalikkan badannya dan berjalan dengan langkah lebarnya, sungguh dia sangat marah kepada Alina yang tidak mau membantunya. Cih, dasar kakak si Alan, udik, tidak tahu sopan santun, bisa-bisanya dia gak mau bantu gue, lihat saja nanti, bagaimanapun caranya, dia harus berpisah dengan Galang, Galang itu akan menjadi milik gue selamanya. Gerutu Alina sepanjang jalan. Bagaimana? Apa kau berhasil merayu suami kakakmu? Keke Bima yang ternyata dari tadi memperhatikan Alina di perusahaan itu. Cek, minggirlah karyawan rendahan. Kesal Alina kepada mantan pacarnya itu. Bima mendengar dirinya dihina Alina, tentu saja naik darah, ingin sekali laki-laki itu menamparkan bibir Alina, tapi dia takut akan dilaporkan ke polisi oleh Alina. Mending gue yang karyawan rendahan daripada lu yang wanita murahan, barang bekas, belum nikah sudah bolong, lu pikir Tuan Galang bakal tergoda dengan badan murahan kayak lu, barang lu udah longgar, sudah sering ditusuk laki-laki hidung belang. Hina Bima tidak tanggung-tanggung. Kurang ajar. Gue ngak semurahan itu, si Alan. Peluk Alina tidak terima. Masa, nyatanya saat pertama kali gue pakai itu lu udah dol. Cibir Bima. Longgar-longgar tetap lu doyan, dan mau-maunya selingkuh dari Kak Sahira, dan akhirnya apa, sekarang lu menyesalkan, sudahlah kehilangan Kak Sahira, turun jabatan pula. Cibir Alina. Hi, mak lampir, kucing ditawarin ikan asin siapa yang nolak, wajar gue hilaf waktu itu, karena disodorkan pepaya peyot lu itu, dan goa busuk lu itu, gue laki-laki, ya gue diajak kuda-kudaan ya hayo aja mah, walau sekarang gue menyesal kehilangan Sahira. Ujar Bima. Masalah karir, lu tenang aja, gue bakal buktikan kalau gue bisa kembali menduduki jabatan lama gue dengan hasil kerja gue sendiri, bukan bantuan dari orang lain. Yakin Bima? Gue saranin sama lu,
Lebih baik lu periksa anu lu, deh. Takut terkena penyakit, secara kan lu hipar, segala macam ragam burung perkutut masuk ke sana. Ledek Bima. Gue ngak semurahan itu si Alan. Pekik Alina tidak terima. Bima hanya mengedikkan baju acuh. Puas sudah Bima rasanya menghina mantan pacarnya itu, andai dia tidak tergoda sama Alina mungkin saat ini dia masih menjadi manajer dan tidak akan diacuhkan oleh orang tuanya, ternyata memang benar kata orang, beda pasangan beda rezeki, Bima bisa membuktikan itu sekarang, saat dia bersama Sahira, hidupnya enak, karirnya bagus, karena dukungan dari Sahira, lepas dari Sahira karirnya hancur, dihujat orang, dibenci sama orang tua, sungguh Galang sangat menyesal saat ini. Untuk menebus kesalahannya, dan ingin membuktikan kepada orang banyak, Claudia mampu menduduki kursi manajer suatu hari nanti dengan hasil kerja keras dia sendiri, tekad Bima. Hai, Nona. Apakah benar yang dikatakan Bima tadi, kamu hebat di ranjang, hingga membuat dia sampai berpaling dari Nona muda kami, Klau benar, aku jadi penasaran, apakah kamu mau main sama aku, kamu tenang saja, aku akan membayar kamu lebih. Ujar salah satu karyawan yang sedikit berumur dan juga berperut buncit mendekati Alina, dari tadi jakunnya sudah turun naik melihat belahan pepaya Bangkok Alina itu. Dasar sinting, bandot tua, pergi lu dari hadapan gue. Maki Alina. Jangan galak-galak lah, galaknya cukup di atas ranjang aja. Keke pria berumur itu. Alina hanya mendengus kesal mendengar ucapan pria berumur itu, ingin sekali Alina menghadiahkan satu pukulan di wajah laki-laki itu, namun dia tahan dan berlalu dengan cepat dari laki-laki itu. Hai, jangan pergi, ayolah temanin abang sebentar dek. Teriak laki-laki itu. Alina tidak memperdulikan ucapan laki-laki itu, dia semakin mempercepat langkahnya, wajahnya sudah memerah menahan marah sekaligus malu. Sayang, minum susu dulu. Ucap Galang membawa segelas susu. Ibu hamil muda itu sedang bersandar di dashboard tempat-tempat tidurnya sambil nonton drama kesukaannya. Makasih suamiku. Sahira mengambil gelas yang beri susu hamil dari tangan suaminya. Sama-sama cantik. Tak lupa mengelus sayang rambut hitam legam sang istri. Pengen makan apa sayang? Tanya Galang dia duduk di samping sang istri. Memem, apa ya, makan di luar aja yuk mas, cari-cari dulu. Cengir Sahira, sepertinya ibu hamil itu ingin makan di luar. Galang tertawa melihat tingkah lucu istrinya itu. Baiklah, apapun untuk kamu dan bayi. Ucap Galang mengelus sayang perut rata Sahira. Tapi malas jalan, mas. Pengen digendong. Ucap Sahira dengan memasak wajah imutnya. Tidak tahan melihat tingkah sang istri, Galang langsung menangkup wajah istrinya dan mencium bertubi wajah itu. Hahaha, geli mas. Keke Sahira memegang kedua tangan suaminya yang berada di wajahnya. Jangan sesekali memperlihatkan wajah imut ini ke hadapan orang ya, cukup sama mas saja. Peringat Galang. Kenapa memang? Heran Sahira. Mas ngak mau orang lain melihat wajah imut kamu ini, sayang. Kalau perlu kamu ngak usah senyum-senyum di luar sana, bikin cowok-cowok salting kamu itu. Oceh Galang, memang banyak yang menatap kagum kepada sang istri, istrinya itu cantik sekali, sudah cantik baik hati, kalau tersenyum siapapun pasti merasa senang, Galang kadang suka gemes sendiri melihat laki-laki yang terpesona sama istrinya itu. Sahira terbahak mendengar kekesalan suaminya itu. Astaga mas, kamu itu ada-ada aja deh, gitu aja kamu cemburu. Keke Sahira. Gimana aku gak cemburu, sayang? Kalau seluruh mata laki-laki menatap kamu penuh minat. Kesal Galang. Astaga mas, mas itu ngak sadar diri ternyata ya. Apa mas selama ini ngak tahu kalau setiap melihat mas, cewek-cewek pasti selalu terpesona, dan selalu cari perhatian, bahkan yang terobsesi sama mas aja sering labrak aku. Sewot Sahira.
Kita itu gak bisa melarang orang untuk suka sama kita, karena mereka punya mata dan perasaan, tergantung kitanya aja yang menanggapinya seperti apa. Aku sadar sudah mempunyai suami, suamiku sangat tampan, baik hati dan mempesona, dan selalu berusaha untuk memanjakanku, lalu untuk apa aku terpesona sama laki-laki di luar sana? Puji Shahira. Tentu saja ucapan Shahira itu membuat hati Galang berbunga-bunga. Janji ya, ngak bakal terpesona sama laki-laki di luar sana. Ucap Galang menatap Shahira dengan tatapan dalamnya. Astaga, Mas. Yang ada itu aku ngomong seperti itu, yang takut ditinggal sama Mas, apalah aku ngak ada Mas, ditambah sebentar lagi aku punya bayi, dan tubuhku pasti berubah, Mas pasti bakal jijik melihat tubuhku. Cebik Shahira berkaca-kaca. Hai, mana mungkin Mas akan berpaling dari kamu, bahkan asal bisa di dekat kamu saja Mas rela jadi loh ya jadi preman begajulan. Kekeh Galang. Dengar Mas, cantik. Mau seperti apapun tubuhmu, mau gendut mau kurus, mau keriput sekalipun, Mas ngak peduli, yang Mas tahu Mas sangat mencintai kamu istriku, tubuhmu berubah juga karena Mas, karena kamu melahirkan keturunan untuk Mas. Galang menenangkan istri kesayangannya itu. Gombal Mas kekeh Shahira malu. Astaga, apa Mas kelihatan bercanda, Mas ngomong serius loh, sayang. Gemes Galang. Berbanding terbalik dengan sepasang suami istri yang dimabuk asmara itu. Alina sampai di rumahnya malah mengamuk bak babi luka, dia begitu marah dengan penolakan Galang, juga marah karena dihina oleh Bima. Dasar kurang ajar, brengsek, bisa-bisanya dia menolak gue, kurang apa gue coba? Pekik Alina. Kalau gue tahu dia kaya raya waktu itu, mending gue yang nikah sama dia, Shahira itu tidak pantas bersanding sama Galang. Brak, duk, duk. Alina melempar barang-barangnya di dalam kamarnya. Kamar yang tadinya rapi, kini sudah seperti kapal yang terkena tsunami. Bima sialan, bisa-bisanya lu ngerendahin gue. Pekik Alina kembali mengamuk. Tok, tok, tok. Alina, panggil Bu Hana dari luar kamar. Masuk aja mah. Pekik Alina dari dalam. Astaga. Ada apa denganmu, nak? Kaget Bu Hana melihat kamar anaknya yang sudah seperti kapal pecah, dan tampang Alina yang acak-acakan. Aku benci mereka mah, bisa-bisanya Galang itu menolakku di depan Shahira, bahkan hanya menolakku, Alina akhirnya mengadu kepada sang mama. Tentu saja Bu Hana ikut naik pitam mendengar aduan anaknya itu. Brengsek, ngak bisa dibiarkan, kamu tenang saja. Nanti di acara ulang tahun PT Citra Husada, Bu Hana membisikkan sesuatu di telinga Alina. Mama yakin itu akan berhasil. Ucap Alina yang mulai bisa tersenyum. Tentu saja berhasil. Ucap Bu Hana tersenyum misterius, entah apa yang sedang dia rencanakan entahlah. Alina tersenyum jahat setelah mendapat bisikan dari mamanya. Ya sudah, sekarang kamu bersih-bersih sana, lihatlah, tubuhmu sudah seperti apa. Ujar Bu Hana. Baiklah ma. Alina menurut kepada sang mama. Aku tidak akan pernah membiarkan anakmu bahagia Namira, aku akan membuat anakmu merasakan apa yang kamu rasakan, gumam Bu Hana menyunggingkan senyum jahat di bibirnya.